Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Uro Enrico Itihad dengan NIM 23111101060. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang nantinya akan menjadi Telkom Purwokerto. Nah, di sini saya mengambil jurusan Teknik Telekomunikasi dan saat ini saya berada di semester 2. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas besar komunikasi data yang diampu oleh Bapak Prasetyo Yuliantoro, STMT. Nah, sebelum saya masuk ke inti video, saya akan sharing sedikit mengenai kehidupan kuliah saya. Nah, saya memilih jurusan Teknik Telekomunikasi karena saya memiliki minat yang besar terhadap teknologi komunikasi dan bagaimana teknologi ini berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya video call, bermain game, dan lain-lain. Nah, selama masa studi saya telah mempelajari berbagai topik menarik seperti jaringan komunikasi, sistem transmisi, dan teknologi nirkabel. Nah, saya menemukan bahwa perkembangan teknologi sangat menarik karena potensinya untuk merevolusi industri maupun dari industri telekomunikasi dan lain-lain. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin membahas tentang topik yang sangat menarik dan relevan dengan teknik telekomunikasi itu sendiri, yaitu komunikasi data. Nah, topik ini sangat penting, karena apa? Komunikasi data merupakan dasar dari berbagai teknologi yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari internet hingga komunikasi nirkabel. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru, serta membuka diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Memaparkan materi saya tentang komunikasi data. Oke, baik. Yang pertama, saya akan melakukan pengenalan terhadap apa itu komunikasi data secara dasarnya. Nah, komunikasi itu sendiri adalah bertukar informasi. Jadi setiap kita melakukan pertukaran informasi itu dinamakan dengan komunikasi. Nah, untuk data sendiri itu adalah informasi yang dipertukarkan antar dua atau lebih perangkat. Nah, setiap informasi yang kita tukarkan, misalnya kita sedang ngobrol sama teman atau sedang presentasi seperti saya ini. Nah, saya ini sedang melakukan yang namanya komunikasi. Nah, informasi yang saya komunikasikan itu disebut data. Jadi, secara kesimpulannya, komunikasi data itu merupakan pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Nah, media transmisinya ini kalau misalnya contohnya saya berbicara kepada teman, saling ngobrol, itu media transmisinya udara. Nah, kalau di gambar ini, komunikasi datanya itu antar sesama perangkat laptop. Nah, laptop yang pertama sebagai pengirim, nah laptop yang kedua sebagai penerima melakukan yang namanya komunikasi data. Mengirimkan yang namanya data lewat media transmisinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator dari komunikasi data. Nah, indikator dalam komunikasi data itu ada 4. Yang pertama, tujuan atau penerima harus benar atau sesuai. Nah, kalau yang namanya kita melakukan komunikasi, kita harus tahu tujuan dan penerimanya itu sesuai sama yang pengen kita kirim atau pengen kita komunikasiin. Contohnya saya ingin berbicara dengan nama teman saya namanya A. Nah, harus diketik sesuai. Kalau nggak sesuai nanti pengiriman atau komunikasinya itu nggak bakal jalan semestinya atau bisa nyasar kemana-mana. Nah, itu yang makanya harus sesuai. Nah, yang kedua, data tidak boleh diubah. Nah, data yang dikirim harus sesuai saat kita mengirim misalnya kita tulis ketik A, nah nanti yang diterima bakal tetap A. Datanya nggak akan berubah ataupun berganti jadi B setelah sampai di penerima. Nah, yang ketiga itu ada waktu pengiriman atau delay. Nah, dalam pengirimannya itu pasti ada yang namanya delay. Nah, delay itu ada keterlambatan dalam waktu pengiriman. Misalnya dari laptop 1 ke laptop 2, nah nanti bakal ada yang namanya delay. Nah, delay itu
faktornya banyak, bisa dari cuaca ataupun jaringan internet dan lain-lain. Nah, yang keempat ada jitter. Nah, jitter ini adalah fluktuasi dalam waktu tunda pengiriman data melalui jaringan. Nah, contohnya jitter itu dia bakal yang namanya ada grafik kayak fluktuasi atau berubah-ubah. Jadi ada delay. Di dalam jitter itu ada delay-nya, tapi delay-nya itu nggak konstan atau berubah-ubah. Oke, selanjutnya itu komponen komunikasi data. Nah, ada 5 komponen komunikasi data. Yang pertama, datanya itu sendiri, yaitu berupa gambar, audio, dan video. Nah, yang kedua ada pengirim atau teks atau transmitter. Nah, yang ketiga ada penerima atau RX atau receiver. Nah, yang keempat ada media transmisi. Nah, media transmisinya ini bisa berupa fiber optik atau gelombang radio atau yang lain-lain. Nah, yang kelima ada protokol. Nah, contoh dari protokol yang biasanya digunakan dalam komunikasi data yang basic itu ada HTTP ataupun DHCP. Nah, untuk HTTP dan DHCP akan saya jelaskan nanti di slide-slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada aliran dari komunikasi data. Nah, ini ada 3 yang saya paparkan seperti yang terlihat pada gambar. Yang pertama ada simplex. Nah, simplex ini bisa kita lihat arah panahnya dari 1 ke 2. Jadi aliran datanya itu hanya terjadi dalam satu arah, dari 1 ke 2. Contohnya itu apa? Dari siaran televisi, terus radio, nah itu simplex. Nah, kan kalau siaran televisi itu nanti dari stasiun televisi ngirim sinyalnya ke rumah kita. Nah, dari kita nggak bisa ngirim kembali. Nah, itulah yang dinamakan simplex. Nah, yang kedua itu ada half duplex. Nah, untuk half duplex sendiri, ini dia dari 1 ke 2 bisa, dari 2 ke 1 bisa. Tapi bedanya dia nggak bisa bersamaan, jadi ganti-gantian. Jadi, kalau mau ngirim dari 1 ke 2, harus nunggu dulu sampai, baru dari 2 bisa ngirim ke 1. Jadi ganti-gantian, nggak secara bersamaan. Artinya, pada satu waktu, data hanya dapat mengalir dari pengirim ke penerima atau sebaliknya. Contohnya dari half duplex ini sendiri, ada walkie-talkie, di mana kalau kita pakai itu, kita harus klik dulu, ngomong, sampai selesai bicara, baru yang penerimanya itu bales, klik lagi, baru berbicara, sampai akhir, baru kita bisa bales lagi. Nah, jadi ibaratnya satu bicara, satu mendengarkan. Nah, nanti sebaliknya, satu bicara, satu mendengarkan. Nah, itu namanya bergantian ya. Nah, yang ketiga ada full duplex. Nah, full duplex ini ada 2 panah ya, dari 1 ke 2 bisa, 2 ke 1 bisa. Ada tulisannya simultan. Artinya simultan itu aliran datanya dapat terjadi dalam kedua arah secara waktu yang bersamaan. Jadi nggak perlu ganti-gantian kayak di half duplex, dia bisa langsung bersamaan, bisa langsung sub. Gitu. Nah, contohnya itu kita saat melakukan telepon kayak video voice call sama teman atau sama orang tua. Nah, itu dari kedua pihak yang melakukan panggilan telepon itu bisa berbicara langsung secara langsung tanpa harus adanya ganti-gantian kayak di half duplex tadi. Jadi bisa saling ngomong ABCD tabrakan ABCD EFG secara langsung tanpa gantian. Jadi bisa ngomong, saling bisa ngomong, saling bisa mendengarkan. Intinya gitu. Nah, selanjutnya itu ada OSI layer. Nah, jadi apa sih OSI layer itu? Nah, OSI layer atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan jadi 7 lapisan. Jadi ada 7 lapisannya. Nah, di sini juga ada TCP atau IP model. Nah, kalau di TCP atau IP model ini, dia nggak 7, tapi cuma ada 4. Jadi aplikasi, presentasi, dan sessionnya itu dijadiin satu yang namanya jadi aplikasi. Nah, kalau di OSI sendiri, ini ada jadi apa sih fungsi diciptakannya OSI itu?
Nah, yang pertama itu standarisasi. Jadi dari OSI ini akan memberikan kerangka standar yang memungkinkan berbagai vendor dan pengembang untuk membuat perangkat dan aplikasi yang dapat bekerja bersama. Jadi ibaratnya kalau suatu perusahaan atau vendor ingin menciptakan sebuah device, itu udah ada standarisasi yang udah ditetapkan. Jadi bisa all wide atau all world gitu. Jadi bisa digunakan di seluruh dunia sama standarisasinya gitu. Nah, yang kedua itu pemecahan masalah. Jadi, kalau misalnya ada masalah, dia bakal mempermudah pengidentifikasian dan pemecahan masalah jaringan dengan memisahkan fungsi-fungsi komunikasi tadi ke dalam 7 lapisan yang berbeda-beda ini. Jadi ibaratnya lebih tersusun dan tahu masalahnya itu di bagian mana, ada 7 lapisannya, itu bisa diidentifikasi. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan jaringan. Jadi, OSI ini bakal membantu dalam merancang dan memahami jaringan dengan jelas dan menguraikan tugas yang berbeda dalam proses komunikasi data. Nah, jadi tiap layer atau tiap lapisan itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya, ini saya akan menjelaskan dari masing-masing fungsi dari 7 OSI layer ini. Nah, yang pertama itu ada layer aplikasi. Ini saya dari atas ke bawah. Dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, yang pertama, yang ketujuh atau layer ketujuh atau ke-7 aplikasi itu fungsinya untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya itu ada SMTP. Nah, kalau yang keenam itu ada presentasi, fungsinya untuk memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima. Nah, yang kelima ada session, itu untuk membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Yang keempat ada transport, nah itu untuk mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Yang ketiga ada network, menambahkan alamat jaringan pada paket. Yang kedua ada data link, untuk menambahkan MAC address pada paket. Yang pertama ada physical, mengirimkan data melalui media transmisi. Nah, selanjutnya ada materi enkapsulasi dan dekapsulasi. Jadi, enkapsulasi sendiri adalah suatu proses pemberian header data menjadi paket data atau PDU, protokol data unit. Nah, proses ini akan dilakukan sebelum data dikirimkan ke layer berikutnya. Proses ini terjadi pada pengiriman paket data menuju host tujuan. Nah, bisa dilihat di gambar PC1 sebelum dia mengirim ke PC2, ada yang namanya dia bakal melewati layer-layer itu. Nah, itulah namanya terjadi enkapsulasi. Nah, sebaliknya nanti dari habis dienkapsulasi, ada yang namanya proses dekapsulasi. Nah, proses dekapsulasi ini merupakan kebalikan dari proses enkapsulasi. Nah, jika proses enkapsulasi itu pembungkusan data, beda halnya dengan dekapsulasi. Dekapsulasi itu dia proses pembukaan bungkusnya. Jadi ibarat kalau kita ngirim paket, kita bubble wrap, nah itu namanya enkapsulasi. Nanti setelah sampai kita unboxing, nah itu namanya dekapsulasi. Itu. Selanjutnya ada application layer. Nah, application layer yang saya jelaskan ini ada 4. Yang pertama 4 protokol yang berada dalam aplikasi layer. Yang pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol. Yang ketiga DNS, Domain Name System. Yang keempat DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, yang pertama ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP ini adalah protokol jaringan yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Nah, nanti ini dia, dari gambarnya bisa kita lihat dari klien bakal nge-request HTTP. Nah, nanti dari server bakal ngerespon dan ngasih yang di-request klien. Nah, dari HTTP ini dia kliennya harus request terlebih dahulu, baru server bakal
bakal respon. Kalau klien nggak request, server nggak akan respon. Selanjutnya ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, DHCP adalah protokol yang digunakan untuk distribusi IP address pada jaringan komputer secara dinamis. DHCP dapat melakukan konfigurasi IP address pada setiap perangkat di jaringan komputer secara otomatis. Nah, bedanya dengan HTTP tadi, kalau DHCP dia bisa nge-configure itu secara konfigur IP address di komputer tuh secara otomatis. Jadi nggak butuh yang namanya kliennya request dulu, baru servernya bisa respon. Nah, di DHCP itu bisa langsung, server bisa langsung ngerespon ke klien, tapi perlu ditambah yang namanya router untuk membantu proses dari otomatis itu. Oke, baik, sekian. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai materi komunikasi data. Semoga dapat membantu pemahaman teman-teman semua dan juga membantu pemahaman saya mengenai komunikasi data. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian Anda semua selama saya tadi menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang komunikasi data. Saya berharap materi tentang komunikasi data yang telah saya sampaikan bisa memberikan wawasan dan pemahaman baru bagi kita semua. Nah, saya sedikit akan memberikan kesimpulan tentang komunikasi data. Jadi, menurut saya komunikasi data itu sangat penting karena komunikasi data ini merupakan fondasi dari banyak teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Dan memahami dasarnya sangat-sangat penting untuk menguasai berbagai inovasi yang nantinya akan saya pelajari di bidang telekomunikasi. Nah, sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan beberapa kata-kata motivasi. Nah, karena saya tahu sebagai mahasiswa, kita semua berada dalam perjalanan panjang menuju pencapaian dan kesuksesan. Nah, kadang perjalanan ini terasa berat dan penuh tantangan, namun ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Nah, yang pertama, saya akan menyampaikan kata-kata motivasi yaitu jangan pernah berhenti belajar, karena dunia teknologi selalu berkembang dan terus memperbarui pengetahuan. Jadi kita harus tetap bisa belajar terus dan belajar terus. Seperti pepatah mengatakan, belajar adalah harta yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun dia pergi. Jadi nggak ada ruginya untuk kita terus selalu belajar. Nah, yang kedua, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan berani mengambil risiko. Inovasi terbesar sering datang dari keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, seseorang yang tidak pernah membuat kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Jadi kita harus selalu mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, yang ketiga, tetaplah gigih dan konsisten. Karena kesuksesan bukanlah hasil dari usaha sesaat, tapi dari kerja keras yang terus-menerus. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita lebih dekat ke tujuan besar kita di masa depan. Seperti kata peribahasa, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Nah, yang terakhir, selalu percayalah pada diri sendiri dan kemampuan kita. Setiap dari kita pasti memiliki potensi besar yang tidak kita ketahui, yang menunggu untuk kita wujudkan. Dengan tekad dan usaha, serta doa, tidak ada yang tidak mungkin untuk kita capai. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita semua bisa terus belajar, berkembang, dan meraih kesuksesan di bidang yang kita tekuni masing-masing. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan tetap semangat.